Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa ya, kalian semua sehat, kalian semua diberkati Tuhan, dan ada semangat baru di setiap hari karena Tuhan senantiasa memberkati kita di hari yang baru. Tuhan memberikan berkat yang baru untuk kita. Pagi hari ini kita masih belajar secara daring pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum Ibu melanjutkan, silakan kalian akan menyiapkan ada Alkitab, ada peralatan tulis, buku, ya, pensil atau pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting yang mungkin kamu rasa perlu untuk dicatat. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan. Kalau kalian sudah menyiapkan semua peralatan tulis dan kalian sendiri sudah siap untuk belajar. Pelajaran hari ini masih di pembelajaran kedua anak-anak ya. Ini kita pertemuan yang ketiga. Ya, pertemuan yang ketiga. Judulnya beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Bacaan Alkitab dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur pasal yang ke-100. Tujuan pembelajaran kita anak-anak, setelah belajar ini anak-anak dapat menyatakan alasan beribadah kepada Tuhan. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan unsur-unsur dalam ibadah Kristiani. Kemudian juga anak-anak bisa menunjukkan perasaan dan pengalaman mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau ibadah di sekolah. Kemudian kalian juga akan merancang sebuah ibadah syukur sederhana di rumah atau di sekolah. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama anak-anak di pembelajaran kita di pelajaran yang kedua. Jadi nanti pembelajaran yang kedua ini ada 3 kali pertemuan. Jadi kalian akan memperhatikan setiap pertemuan demi pertemuan supaya kalian paham pelajarannya ya. Kita akan lanjutkan anak-anak. Mari kita akan berdoa sebelum kita mulai masuk ke dalam materi supaya anak-anak benar-benar disiapkan oleh Tuhan untuk belajar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap untuk memulai aktivitas kami dengan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan akan menolong kami, memampukan kami supaya kami boleh memahami akan pelajaran pada hari ini. Tuhan memberkati ketika kami belajar dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Berkati Bu Guru yang akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Ibu mengajak kalian untuk menyanyi. Ini lagu yang sudah sering kita nyanyikan, sering kita dengar. Judulnya Allah itu baik ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya.
Allah itu baik. Baik buat hidup kita, kasih setianya dinyatakan kepada kita. Ketika Tuhan begitu baik kepada kita, bagaimana dengan kita? Mari kita perhatikan, Ibu akan mengawali materi ini dengan alasan orang beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, apa alasan kalian mau beribadah kepada Tuhan? Apakah karena diwajibkan? Karena kamu orang Kristen? Apakah sekedar itu saja? Oh, kamu orang Kristen, kamu harus ke gereja. Apakah seperti itu alasannya? Atau karena kesadaran kamu? Kesadaran tahu bahwa Tuhan begitu baik kepada saya. Tuhan sudah memberi saya apa yang menjadi keperluan saya. Tuhan mengasihi saya, bahkan rela mati di atas kayu salib menebus dosa saya, sehingga saya diselamatkan. Karena itu saya sadar bahwa saya perlu Tuhan dan saya harus beribadah. Itu karena kesadaran. Tetapi kalau alasan orang beribadah karena kewajiban, ya kamu wong Kristen, kamu harus ibadah. Kamu lebih memilih yang mana? Kamu diwajibkan apa karena kesadaran kamu? Perhatikan anak-anak, orang Kristen beribadah bukan karena sekedar diwajibkan, melainkan karena kesadaran yang utuh bahwa hanya kepada Tuhanlah rasa hormat, syukur, dan pengharapan itu kita naikkan. Jadi kedua hal ini harus bersama-sama. Ya, alasan orang beribadah kepada Tuhan bukan hanya karena diwajibkan, tetapi juga karena kesadaran. Jadi kedua hal ini dilakukan oleh orang Kristen. Jadi alasan orang beribadah itu ya bahwa menunjukkan rasa hormat syukur kepada Allah. Bu Puji mau bercerita anak-anak. Ya, silahkan kalian mendengarkan cerita Ibu Puji ini ya. Ada gambar pondokan, lalu ada seorang laki-laki di sampingnya. Apa ini? Ya, apa ini? Anak-anak, pada suatu ketika ada sebuah kecelakaan kapal laut ya, membuat semua penumpangnya itu meninggal. Itu yang ditulis di dalam koran atau surat kabar atau televisi. Jadi ada sebuah kapal laut yang mengalami kecelakaan sehingga semua penumpangnya meninggal. Ternyata anak-anak, ada seorang laki-laki yang selamat dari kapal itu, tetapi tidak diberitakan, tidak diekspos. Ya, nah laki-laki ini kemudian dia bertahan hidup di sebuah pulau ya yang tidak berpenghuni, hanya ditumbuhi tanaman, mungkin binatang ya yang ada di sekitar situ, juga binatang laut ya, karena dia ada di pinggir laut atau di pantai ya, atau di tempat yang terpencil itu yang jauh ya, ribuan kilometer dari mana-mana, sehingga tidak terlihat kalau misalnya ada helikopter lewat di atasnya, dia tidak akan terlihat karena kecilnya. Nah, kemudian ketika dia merasa tidak ada yang memperhatikan, dia tinggal di pulau yang terpencil itu ya, tidak berpenghuni itu, pria ini tidak patah semangat ya, dia tetap semangat ya. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan bertemu dengan orang lain, kemudian bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan ya, orang ini hidup sendiri, orang ini membiasakan hidup di pulau tersebut dengan makan makanan yang ada, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, ikan, dan yang ada di situ yang bisa dia makan ya.
Kemudian karena lama di situ, semakin hari semakin tampak tidak terawat. Dia berhasil membangun, laki-laki ini berhasil membangun sebuah pondok kayu kecil. Ya, jadi kan dia sudah lama di situ ya, masa harus tinggal tanpa ada tempat tinggal. Lalu dia mengumpulkan kayu, lalu dia membuat sebuah pondok kecil, ya. Dan dia bersyukur karena dia bisa mendirikan pondok tersebut, ya, dengan sisa-sisa tenaganya, ya, karena seorang diri dia mendirikan itu. Hingga pada suatu hari karena saking teriknya panas matahari itu membuat sebuah percikan api. Ya, karena ini kan dibuat dari kayu. Kalau terkena matahari terus kan jadi kering. Ya. Lalu ada percikan matahari, sebuah api dari ranting dan kayu yang bergesekan. Ya. Dan pondok kayu kecil itu pun yang dibangun oleh pria itu habis terbakar, anak-anak. Ludes, habis terbakar. Sang pria ini menangis, anak-anak, ya. Semangatnya mulai luntur. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Kata laki-laki ini, dia katakan, "Mengapa kau beri cobaan seberat ini kepadaku ya Tuhan?" Katanya, ya, sambil menangis, ya. Bukan hal yang mudah untuk menjalani hidup seorang diri di pulau yang terpencil, tidak ada penghuninya. Ya, dia menangis, ya, karena dia sudah sendirian cukup lama. Dia merindukan keluarganya. Mana mungkin dia bisa ketemu, ya, karena sudah berkilo-kilometer, ya, bahkan mungkin berpuluh beratus kilometer. Dia tidak bisa untuk pergi ke rumah, kembali ke rumahnya, sehingga laki-laki ini menangis. Kesabaran laki-laki ini habis, ya. Saat pondok yang dibangun dengan susah payah terbakar. Dia katakan bahwa Tuhan sangat jahat, katanya, memberi cobaan seberat ini. Saat meratapi pondok yang terbakar itu, anak-anak, tiba-tiba ada suara helikopter yang semakin mendekat, makin lama, makin kencang, dan mendarat di pulau tersebut. Dua orang pria itu turun dari helikopter dan langsung menghampiri laki-laki ini, ya, atau pria ini. Ya, pria dengan tubuh yang tidak terawat itu langsung menangis, ya, langsung menangis. Akhirnya bantuan datang, ya. Doanya setiap malam akhirnya terkabul, ya. Lalu kata pengemudi helikopter, "Syukurlah Bapak masih hidup." Ya, kata pengemudi helikopter juga senang menemukan laki-laki atau pria ini. "Kami melihat ada api yang terbakar saat sedang berpatroli sehingga kami mendarat di pulau ini." Sang pria itu atau laki-laki itu langsung menangis. Kenapa menangis? Dia menyesal karena dia telah menuduh Tuhan sangat kejam. Ternyata api yang membakar rumahnya itu, ya, anak-anak, adalah sinyal bagi helikopter untuk mendarat, memberikan pertolongan. Seandainya itu tidak terbakar, maka tidak akan ada pertolongan dan tidak akan bisa bertemu dengan keluarganya. Laki-laki ini pun bersyukur kepada Tuhan. Dia menyesal, dia mohon ampun karena dia telah menuduh Tuhan berbuat jahat. Anak-anak, dari cerita ini kita bisa mengambil satu teladan. Musibah apapun yang dihadapi atau musibah apapun yang kita hadapi yang sedang terjadi, sesungguhnya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Jangan terburu-buru menuduh Tuhan jahat. Jangan menuduh Tuhan yang tidak baik, ya. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya rencana. Jadi jangan cepat menuduh Tuhan berbuat jahat, tetapi yakinlah setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan punya rancangan atau rencana yang indah atas hidup kita. Nah, ini kita belajar dari Alkitab. Lalu, mari kita akan merenungkan bersama-sama. Bagaimana cara Tuhan menolong orang dalam cerita itu? Ya.
Kalian tadi sudah mendengarkan ya, kalian bisa menulis di buku kalian, di buku tulis yang sudah disiapkan tadi. Lalu yang kedua, mengapa orang dalam cerita itu sempat marah atau protes kepada Tuhan? Ya, kalian sudah mendengarkan ceritanya toh, pasti kalian bisa mengerjakan. Yang ketiga, apa alasanmu beribadah atau berdoa kepada Tuhan? Agar Tuhan menolong atau karena Tuhan telah berbuat baik? Nah, itu perlu kamu renungkan ya, lalu kamu kerjakan, tulis di buku pendidikan agama Kristen, di buku tulis. Nanti kalian akan menyerahkan kepada guru kalian di sekolah kalian masing-masing supaya bu guru bisa melihat, oh kalian paham apa yang sudah diceritakan, oh kalian mengerti jalan ceritanya dan sebagainya. Begitu ya anak-anak. Mari kita akan mendalami cerita Alkitab anak-anak ya, tentang mengapa beribadahlah sebab Tuhan itu baik ya. Jadi tidak boleh memikirkan atau kita menyalahkan Tuhan. Yang kita yakini Tuhan itu baik. Mari kita belajar dari Alkitab. Dalam kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur pasal 100. Perhatikan anak-anak. Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 itu berisi tentang nasihat kepada umat Israel agar taat dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian membela orang-orang atau siapa saja tanpa memandang bulu. Allah meminta orang Israel untuk juga melakukan kebaikan kepada sesamanya dan orang asing sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Hubungan ibadah dengan Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 kamu akan menemukan perintah Tuhan tentang ibadah. Dikatakan bahwa beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu padanya dan akan terus mencari Tuhan sampai kemanapun. Wujud nyata kasih dan pencarianmu akan Tuhan itu diwujudkan dalam ibadah. Ya, maksudnya anak-anak bahwa beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu itu ya, kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidupmu, kamu pasti akan rindu sama Tuhan. Ya, kamu akan terus mencari Tuhan. Ya, kemanapun kamu pergi. Wujud kasih dan pencarianmu itulah wujud dari ibadahmu. Ketika kamu dalam masalah anak-anak, ya, ketika kamu dalam masalah, kamu mencari Tuhan. Ya, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat dimanapun. Ya, kamu bisa berdoa, kamu mencari Tuhan. Ketika kamu ingin beribadah, kamu dimanapun berada bisa mencari tempat ibadah, gereja dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu pada Tuhan dan terus mencari Tuhan. Itu wujud ibadah yang bisa kamu lakukan. Bagaimana dengan Mazmur 100? Mazmur 100. Alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Karena kita selalu dianggap sebagai milik Allah yang selalu dipelihara dengan baik. Kita seperti domba-domba yang dirawat oleh gembala dengan segenap kekuatannya. Gembala yang baik itu tidak pernah membiarkan kecelakaan atau hal buruk terjadi kepada domba peliharaannya. Misalnya ancaman serigala, singa atau hewan buas lainnya, ia akan mencari hingga menemukan dombanya yang sesat. Ini alasan kenapa Ibu Puji dan kalian harus atau perlu beribadah. Ya, karena kita ini milik Allah anak-anak. Kalau kita milik Allah, maka Allah akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Allah akan memelihara kita. Penggambaran yang diberikan oleh Daud dalam Mazmur 100 itu adalah seperti domba yang dirawat oleh gembala. Ya, jadi kita ini dombanya, gembala kita adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang baik, gembala yang baik itu tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang buruk anak-anak.
ya, pasti akan menolong kita. Tidak mungkin seorang gembala membiarkan domba-dombanya misalnya dalam ancaman serigala, mau dimakan serigala, nggak mungkin gembala, ya sudah silakan dimakan. Nggak mungkin anak-anak, pasti akan dibela habis-habisan menyelamatkan dombanya. Demikian juga Gembala Agung kita, Tuhan Yesus, demikian juga ya. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita mengalami kecelakaan dan hal buruk ya. Tuhan akan menolong. Yang penting kita yakin Tuhan akan menolong. Itu alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Baik, kita kembali untuk memahami ibadah orang Kristen. Ada 3 pertanyaan yang juga nanti kamu akan jawab. Mengapa orang Kristen perlu beribadah? Pakailah ayat Alkitab untuk mendukung jawabanmu. Ada ya tadi di slide atasnya itu ya, mengapa orang Kristen perlu beribadah. Kamu akan membacanya kembali nanti. Apa saja bentuk ibadah Kristen yang kamu ketahui? Oh, banyak anak-anak ya. Ibadah yang kamu ketahui banyak ya. Ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah keluarga, ada komsel, kemudian ada ibadah minggu ya. Kemudian ada ibadah anak-anak atau ibadah doa dan sebagainya. Banyak ya macamnya. Lalu apa saja bentuk ibadah Kristen yang pernah kamu ikuti bersama teman atau keluarga? Silahkan kalian menyebutkan ya. Ibu nggak ngerti, ibu nggak tahu ya ibadah yang pernah kamu ikuti. Tapi ibu percaya bahwa kamu anak-anak yang baik, yang setia kepada Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan ya. Pasti kalian melakukan ibadah. Sebagai rangkuman anak-anak, beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia. Kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan nyanyian, saling mengingatkan melalui firman Tuhan. Dengan beribadah kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Kalian nanti bisa membacanya ya. Ini nanti bisa diulang-ulang untuk kalian buka lagi dan kalian memahami lagi supaya kamu semakin mengerti ya, mengapa kita harus beribadah kepada Allah itu, mengapa gitu ya, tahu nanti alasannya. Dan akhirnya anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami di dalam pembelajaran pada hari ini. Kiranya Engkau akan menolong kami melakukan firman Tuhan. Kami mau setia untuk beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sebagai kewajiban kami, tetapi juga kami sadar bahwa kami harus beribadah karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami dari dosa, memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Itulah alasan kami harus beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk kami sanggup melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Tuhan berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kiranya berkat kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Allah Putra akan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ibu tidak akan pernah bosan mengingatkan kalian untuk kalian mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian pergi. Wajib menggunakan masker, cuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir juga hand sanitizer. Kemudian bisa pemeriksaan tubuh secara secara rutin sebelum masuki area kantor atau area sekolah ya, atau area tempat lain. Ya, kemudian hindari berjabat tangan anak-anak, selalu jaga jarak dan jaga kesehatan dengan asupan makanan bergizi dan berolahraga. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Ibu terus berdoa supaya kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini anak-anak, untuk bisa belajar dengan baik, untuk bisa menolong orang tua di rumah, untuk bisa melakukan hal-hal yang berguna
bagi orang lain dan juga bagi diri kamu sendiri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.